Petugas Satuan Narkoba dan Reskrim Polres Jakarta Utara menggerebek kampung narkoba yang berada di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 100 personil dari Satuan Narkoba dan Reskrim Polres Jakarta Utara diterjunkan untuk melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan ini, petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena adanya perlawanan dari para pelaku dengan lemparan batu. Bahkan seorang terduga pemakai narkoba berusaha berontak dari sergapan polisi saat akan ditangkap. Selain itu, penggerebekan ini juga diwarnai dengan adegan histeris dan jatuh pingsan seorang istri saat suaminya ditangkap petugas lantaran penyalahgunaan narkoba. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 96 gram sabu, uang sebesar 5 juta rupiah, sejumlah alat hisap, timbangan, serta sejumlah senjata tajam. Penindakan pada jam 4 sore tadi, kemudian berhasil kita amankan dengan barang bukti yang sudah kita gelar pada sore hari ini dengan berbagai sajam, kemudian ada tambahan tadi ada yang di bedeng yang kosong, ada sabu, kemudian juga ada alat-alat berbagai macam alat bong, ada cangklong, kemudian ada korek, ada uang juga. Kita amankan yang di TKP ini tadi adalah jadi 5 yang terindikasi penyalahgunaan narkoba di Kampung Bahari pada siang hari ini. Penggerebekan ini dilakukan karena banyaknya laporan warga terkait kembalinya para pelaku penyalahgunaan narkoba ke Kampung Bahari. Petugas akan terus melakukan penggerebekan narkoba di kawasan ini agar tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa membacakan putusan eksekusi bangunan rumah di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi pelaksanaan eksekusi. Aksi perlawanan dilakukan oleh masa tergugat Maga bin Kunu karena eksekusi yang sudah kali kedua dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguh Minasa ini diduga salah objek. 3 orang dari keluarga tergugat yang diduga provokator dan berusaha menghalangi pelaksanaan eksekusi diamankan petugas ke mobil polisi. Meski terjadi penolakan dan dinilai salah objek, Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa tetap melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa tahun 2010, putusan Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2011, dan putusan Mahkamah Agung tahun 2012. Benar salah. Ya. Yang pertama, yang kedua, dia berdasarkan yang akta hibah. Akta hibah tahun 1993. Ya. Sementara pemilik tanah ini atas nama Maga bin Kunu meninggal tahun 2008. Itu kan ada logika. Tidak masuk akal kalau orang meninggal bangkit karena tangan akta hibah. Terhadap putusan ini sudah pernah dikeluarkan penetapan eksekusi tahun 2013. Iya. Dan ini kelanjutan dari eksekusi karena pada saat 2013 itu tidak terlaksana satu hal, makanya sekarang dilanjutkan. Sengketa lahan seluas 7 are antara Maga bin Kunu dan Darwis Daeng Parau bin Sampara ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya, melalui putusan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa, eksekusi pertama dilakukan pada tahun 2013 lalu. Namun hingga kini, pihak tergugat yang kalah masih menguasai lahan hingga eksekusi kembali dilakukan oleh jurusita pengadilan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Wilson, apa kabarnya? Selamat pagi, Lady. Ini baru Tentunya kembali kabar lagi dari semangat. Cianjur ya. Betul Kemarin sempat sekali. meliput gempa di sana. Betul sekali, meliput dan juga melihat langsung seperti apa gempa di sana. Tentunya ini menjadi pengalaman yang menarik buat saya sebagai jurnalis, tapi juga ini perlu diberitakan karena warga di sana juga harus mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan, lalu seperti apa kondisi di sana, dan juga seperti apa nantinya ke depannya jika ada bencana atau gempa
ini apa kedepannya seperti yang apa. bisa diwaspadai begitu ya. Dan Betul juga sekali. pemirsa di rumah juga bisa mungkin yang memberi bantuan juga bisa mengetahui informasi dari Wilson juga kemarin ya. Betul, jadi bantuannya ini tepat sasaran sehingga tidak terlalu banyak yang datang sekali mendadak, tapi bisa secara berkala karena ini pasti akan lama untuk Ya. pemulihannya. Setuju, ini oleh-olehnya juga menjadi agak lebih trending ya Wilson Betul dari sekali, sana. nggak apa-apa karena ini sebagian dari tugas kita. Saya juga Setuju. semangat tentunya untuk memberikan informasi mengenai apa yang terjadi pada hari ini, terutama seputar kriminal karena di lapor Ya. polisi ini bertujuan juga menjadi wadah Wadah. untuk aspirasi, keluhan dan juga laporan serta apresiasi. Kita Ya. juga harus apresiasi kepada pihak kepolisian yang kemarin juga bertugas di sana dan tentunya bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Krisami, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Nah, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa juga menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ke informasi pertama pemirsa, di mana ada aksi saling dorong antara massa dan juga polisi. Ini tidak terhindarkan dalam unjuk rasa mahasiswa korban uji kompetensi apoteker Indonesia di Jakarta. Massa menilai panitia nasional yang menguji mereka ilegal. Dengan mengusung keranda, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi korban uji kompetensi apoteker Indonesia kembali berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Unjuk rasa terkait penyelenggaraan uji kompetensi apoteker Indonesia oleh panitia nasional yang dibentuk Komite Farmasi Nasional atau KFN. Panitia nasional tersebut dinilai ilegal, tidak sesuai peraturan Kementerian Kesehatan dan telah merugikan ribuan calon apoteker yang dianggap gagal dalam uji kompetensi tersebut. Calon apoteker yang mengikuti uji kompetensi dipungut biaya Rp600.000 hingga Rp1 juta. Gugatan secara perdata dan pidana dilayangkan kepada pihak panitia nasional KFN. Karena KFN ini tidak berhak sesuai dengan Permenkes 889, apalagi ditambah PP 51 bahwa calon apoteker itu tidak usah uji kompetensi. Kemudian tiba-tiba KFN yang tugasnya cuma 3, bukan uji kompetensi, malah melakukan membentuk panitia UKAI, membentuk panitia ujian dengan menariki 600.000 belum 1 juta, masalah tryout, latihan, biar mahasiswa itu keluar duit semua. Ya pemirsa, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar pada hari ini. Sidang digelar dengan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi untuk 6 terdakwa. Sidang dijadwalkan akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dibagi menjadi 2 bagian dan digelar di ruang sidang utama dan juga ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun ke-6 terdakwa yang dihadirkan yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin akan dihadirkan 6 saksi, termasuk saksi ahli IT dan saksi dari Lapor Polri. Ya pemirsa, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua ini memang akan digelar hari ini pukul 10. Nah, kita akan lihat seperti apa situasinya di sana dan apakah sudah ada terdakwa yang hadir. Sudah ada rekan kami Nadia Valerie dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Nadia, apakah hari ini sudah ada terdakwa yang hadir di sana untuk mengikuti sidang? Ya, selamat pagi Wilson, Debbie, dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami masih menunggu kedatangan dari 6 terdakwa obstruction of justice yang pada hari ini akan melanjutkan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini total akan ada 6 terdakwa yang menjalani persidangan dengan dibagi menjadi 2 ruang sidang. Yang pertama di ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji, persidangan akan digelar untuk 3 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Sementara di ruang sidang 3 akan digelar untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Irfan Widianto. Adapun untuk jadwal persidangan nantinya rencana akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk persidangan Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan juga Agus Nurpatria ini akan menghadirkan total 6 orang saksi. 4 diantaranya merupakan anggota dari Divisi Propam Polri, diantaranya yakni saksi selaku staf pribadi mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo atas nama Novianto Rifai, kemudian anggota di Propam Polri Muhammad Rafli, Agus
Agus Saripul Hidayat dan juga Raditya Hernawa serta 2 orang saksi digital forensik atas nama Heri Prianto dan juga Adi Setia. Adapun kalau melihat peran-peran dari para terdakwa obstruction of justice ini, mereka menerima perintah secara estafet dari Verdi Sambo untuk melakukan upaya-upaya yang kemudian menghambat proses penyidikan dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya mereka diduga menghilangkan ataupun merusak barang bukti krusial berupa file CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 nomor 46. Adapun peran-perannya, yang pertama, Verdi Sambo memberikan arahan kepada mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, yang pada saat itu diceritakan terkait dengan skenario palsu adanya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer, kemudian juga adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Kemudian Agus Hendra Kurniawan ini juga melanjutkan perintah tersebut kepada anak buah lainnya, yakni Agus Nurpatria, yang kemudian diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan dan mengajak terdakwa Irfan Widianto untuk mengganti CCTV di Komplek Polri tersebut. Dan kemudian perintah juga dilanjutkan kepada Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo, yang mereka juga diperintahkan untuk mengcopy file, kemudian menghapus dan menghilangkan barang bukti berupa file CCTV tersebut. Ya, Baby Wilson. Nadia Valerie, apakah tadi sudah ada keterangan dari kuasa hukum ke-6 terdakwa yang hari ini akan menjalankan sidang? Ya, Baby Wilson dan juga pemirsa, sejauh ini belum ada keterangan dari kuasa hukum dari masing-masing terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari ini. Namun sebelumnya memang dikatakan bahwa mereka akan menjalani persidangan dan mengungkap fakta sejujur-jujurnya, di mana kalau keterangan dari pihak kuasa hukum memang motif dari perintangan penyidikan ini ataupun obstruction of justice adalah relasi kuasa yang sangat kuat. Karena pada saat itu mereka mendapatkan perintah dari Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri ataupun Perwira Tinggi Polri Jenderal Bintang 2, sehingga para anak buah Verdi Sambo ini mereka tidak mampu untuk menolak perintah tersebut dan kemudian hanya melaksanakan arahan dari Verdi Sambo. Ini merupakan perintah yang disampaikan Verdi Sambo dan pada saat itu mantan anak buahnya juga tidak mengetahui bahwa ternyata peristiwa pelecehan seksual ternyata tidak ada dan juga tidak ada tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan juga Barada Richard Eliezer, dan kejadian sebetulnya adalah penembakan yang dilakukan berdasarkan perencanaan pembunuhan oleh Verdi Sambo. Baby Wilson. Nadia Valerie melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Richard menyebut Bribka Riki Rizal ini sempat mau tabrakan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Yosua menjadi korban kecelakaan. Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Barada Richard Eliezer menyebut Bribka Riki Rizal sempat berniat tabrakan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua. Richard mulanya bercerita antara dia, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sering dikumpulkan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati usai penembakan Brigadir Yosua terjadi. Tujuannya samakan persepsi terkait skenario yang ada. Di momen itulah, Eliezer menyebut Bribka Riki sempat bercerita terkait niatnya menabrakkan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua saat perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Namun Richard tidak mengetahui pasti tujuan rencana Riki itu. Dia hanya berpikir ada yang tidak beres sejak di Magelang. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Riki di samping, Bang Riki sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Riki bilang, "Cat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak." Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta. Saat Magelang ke Jakarta. Saudara Riki bercerita kepada saudara betul, bahwa Bapak. Dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Meski demikian, pernyataan Eliezer dibantah kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar. Erman menegaskan atas alasan apa Riki berniat menabrakkan mobil tersebut. Itu udah diklarifikasi oleh si Riki, dia tidak pernah
kasarnya apa alasannya dia mau nabrak Joshua, menabrak mobil Tadi itu tidak benar. tidak benar. Tapi mungkin nanti akan diklarifikasi nanti pada saat si Ricky kalau dia jadi saksi untuk si Richard atau pada saat dia sebagai terdakwa gitu ya, kayak gitu. Eliezer didakwa bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sidang kemarin, Richard Eliezer memperagakan adegan saat ia dan Ferdi Sambo menembak Yosua. Eliezer juga sempat menangis usai peragakan adegan dia menembak Yosua. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosua kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3-4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3-4 kali. 3-4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Pemirsa, seorang pria warga Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ditangkap akibat menggelapkan uang untuk biasa persalinan. Maksud kami adalah biaya persalinan sang istri. Dan pelaku menangis haru begitu polisi memediasi dengan korban untuk berdamai. Seorang pegawai yang bekerja di toko sembako di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, ditangkap akibat menggelapkan uang untuk biaya persalinan sang istri. Pelaku TB nekat menggelapkan uang belasan juta rupiah karena mengaku tidak memiliki biaya persalinan untuk istrinya. Petugas kepolisian melakukan restoratif justice usai kedua belah pihak berdamai. Jangan nangis lah, kalau udah dimaafkan. Pelaku menangis haru usai dinyatakan bebas dari status tersangka. Saya kepepet buat satu ini mau lahiran Pak. Ini juga kemarin pas banget dia sakit. Kok banyak sekali ngambilnya? Lahiran kan nggak langsung semua Pak. Kan sedikit. Ya pas besarnya pas dia mau lahiran kemarin. Istri dari pelaku waktu itu datang bawa anaknya, baru lahiran 1 hari datang ke sini bawa anaknya, jalan ada sempoyongan, minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Usai bebas dari penjara, TB kembali ke rumahnya bersama istri dan anaknya. Pemirsa, petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat ini menghadirkan pelaku pembunuhan dalam olah TKP lanjutan kasus anak bunuh ayah kandung. Warisan menjadi motif pelaku nekat melakukan pembunuhan berencana terhadap orang tua kandungnya tersebut. Murtado, pelaku pembunuhan terhadap orang tuanya ini dihadirkan petugas di lokasi kejadian di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dengan meminta pelaku menunjukkan secara langsung titik dihabisinya nyawa korban yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Dari olah TKP ini terungkap jika pelaku sengaja mengundang ayahnya untuk datang ke rumah pelaku. Namun sesampainya di rumah pelaku, korban dihabisi dengan cara dipukul dengan balok. Tak sampai di situ, untuk memastikan korban tewas, pelaku kemudian menggorok leher korban hingga nyaris putus.
kode supaya saya bangun, jangan sembalangin apa, supaya saya bangun. Di sini? Iya. Ini rumah siapa? Ini rumah peninggalan orang tua. Sementara dari keterangan yang didapat, pelaku melakukan perbuatan keji terhadap ayahnya lantaran warisan. Pelaku bahkan nyaris menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri dengan cara dibekap dan dipukul hingga mengalami koma. Pelaku ini adalah adik paling bungsu karena ada suatu hal, ya, motifnya warisan itu sehingga orang tua atau bapak kandungnya sendiri dibunuh oleh yang bersangkutan. Kalau kakaknya itu dianiaya, ada rencana untuk dihabisi atau gimana tuh? Menurut informasi pelaku, betul kakaknya tersebut juga akan dihabisi juga, namun keburu ketahuan. Saat ini pelaku sudah ditahan di Rutan Polres Indramayu. Pelaku dijerat pasal 338 Junto 340 dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sebelumnya petugas menemukan jasad korban yang terkubur sejak 2 bulan lalu di pekarangan rumah yang dihuni oleh pelaku. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang lokasi penyimpanan BBM subsidi ilegal di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. 2 ton solar subsidi, 1 kendaraan pickup, dan puluhan dirijen diamankan dari tangan pelaku penimbun BBM solar subsidi. Polisi yang mengetahui adanya penimbunan BBM subsidi langsung melakukan penggerebekan. Pemilik BBM yang berada di lokasi pun tidak bisa mengelak saat polisi menemukan puluhan dirigen berisi BBM subsidi jenis solar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 ton BBM bersubsidi. Adapun modus pelaku melakukan penimbunan dengan cara membeli BBM subsidi jenis solar dari seorang rekan yang kini masih diburu petugas. Dari pengakuan pelaku, rekannya tersebut sengaja mengumpulkan BBM subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di perbatasan Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung. Modusnya dia dari SPBU di perbatasan di Mesuji, ya ada masyarakat yang kurang bertanggung jawab membeli itu dengan dirigen sebesar 35 liter dalam satu tempat. Total barang bukti berapa banyak? Minyaknya 2 ton 400 liter. Nanti rekan-rekan kita. Selain mengamankan BBM bersubsidi, polisi juga